Perang di Iran kembali mengguncang jantung NATO. Dan pada 23 April 2026 ini, apa yang sebelumnya tampak seperti gesekan kecil, kini berubah menjadi tanda jelas perpecahan. Sementara militer dari lebih dari 30 negara berkumpul di London dengan segala birokrasi dan kelambanan khas Eropa lama untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran sendiri meningkatkan tekanan dengan menyita 2 kapal di jalur minyak dunia yang paling sensitif. Dalam situasi inilah, perpecahan antara Donald Trump, Spanyol, dan Italia menjadi semakin nyata. Dan karena perang, blokade laut, serta upaya untuk menyeret NATO ke dalam konflik ini, aliansi tersebut memasuki fase ketidakpercayaan terbuka dan Donald Trump secara resmi sudah mulai mengatur langkah-langkah. Kemungkinan besar akan memutuskan hubungan dengan aliansi tersebut. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Na Confiança Milson Alves. Inti permasalahannya sederhana. Donald Trump ingin mengubah perang di Iran menjadi ujian loyalitas Atlantik. Alih-alih menemukan dukungan otomatis, Donald Trump justru menghadapi perlawanan. Dan perlawanan itu justru datang dari 2 negara yang secara teori seharusnya membantu menopang tulang punggung aliansi di Mediterania, Spanyol dan Italia. Ketika penolakan semacam ini terjadi di tengah krisis di Timur Tengah, dampaknya bukan hanya diplomatik, tapi juga struktural. Karena NATO bergantung pada kepercayaan, pangkalan bersama, transit militer, koordinasi yang cepat, dan rasa tujuan bersama. Ketika hal ini gagal karena Iran, aliansi mulai retak dari dalam keluar. Itulah yang terjadi dengan Spanyol. Madrid sudah melarang penggunaan pangkalan yang dioperasikan bersama AIS untuk operasi militer. Kemudian mengambil langkah yang lebih tegas lagi, menutup wilayah udara Spanyol untuk pesawat militer Amerika Serikat yang terlibat dalam perang ini. Keputusan itu memaksa Washington untuk mengakali satu sekutu NATO-nya sendiri di tengah operasi militer. Ini jauh lebih dari sekedar isyarat simbolis. Ini adalah penolakan yang nyata, konkret, dan memalukan bagi Gedung Putih. Dan disitulah masalahnya meledak. Italia pada gilirannya melakukan hal serupa dengan cara lain. Roma menolak izin agar pesawat militer Amerika Serikat mendarat di pangkalan Sigonella di Sisilia sebelum melanjutkan ke Timur Tengah. Alasannya adalah karena tidak ada izin sebelumnya dari pemerintah Italia. Tetapi pesan politiknya jauh lebih besar daripada alasan resminya. Italia memberi sinyal bahwa mereka tidak akan menerima diperlakukan sebagai perpanjangan otomatis dari perang yang dipimpin Washington. Dalam sebuah aliansi militer, hal ini sangat berarti. Kenapa? Karena ketika sebuah pangkalan utama di pusat Mediterania tidak lagi menjadi titik dukungan yang terjamin, seluruh narasi tentang persatuan Atlantik mulai goyah. Dan meledaknya krisis Atlantik bukanlah berasal dari tarif, Greenland, atau dari sengketa dagang yang terpisah-pisah. Hal-hal tersebut memang memperburuk situasi, tetapi pemicu terbaru dan paling berbahaya adalah perang melawan Iran. Disitulah Trump mencoba bertindak tanpa koordinasi penuh, kemudian meningkatkan tekanan dan mulai menagih para sekutunya seolah-olah koordinasi penuh itu sudah ada sejak awal. Ketika kekacauan sudah terjadi di Selat Hormuz, Washington ingin melibatkan NATO secara lebih langsung. Namun sebagian Eropa menjawab bahwa perang itu bukan urusan aliansi, dan jawaban itu mengubah seluruh suasana di dalam blok tersebut. Dalam kasus Italia, perpecahan menjadi semakin jelas karena Giorgia Meloni bukanlah lawan alami Donald Trump. Justru sebaliknya, dia telah diperlakukan sebagai pencegah parceiras mais próximas na Europa. Tidak, di Iran itu bukanlah perpecahan yang nyata. Gerakan ini menunjukkan bahwa Perdana Menteri Italia mulai menjauh dari poros politik yang mendorong perang terus berlanjut. Dan ini menjadi semakin berat, karena ini bukanlah perpecahan dengan lawan tradisional, melainkan dengan seseorang yang selama ini diperlakukan sebagai sekutu utama Washington di benua itu. Spanyol sudah lebih maju dalam konfrontasi ini. Sanchez telah mengambil sikap menentang perang, dan seiring memburuknya krisis, ia mulai dipandang sebagai tokoh yang paling vokal dalam perlawanan Eropa terhadap tekanan Trump. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Madrid begitu cepat masuk ke jalur tabrakan. Dan yang paling penting adalah posisi Spanyol tidak lagi terisolasi.
Perlahan-lahan, apa yang awalnya tampak sebagai langkah yang menyendiri mulai menjadi acuan bagi ibu kota Eropa lainnya. Reuters menunjukkan bahwa Menteri Luar Negeri Spanyol sendiri menyatakan bahwa ancaman dari Amerika Serikat serta keluhan terhadap NATO sedang mendorong Eropa untuk mencari alternatif keamanan di luar ketergantungan otomatis pada Washington. Kalimat ini saja sudah menunjukkan seberapa besar lukanya. Di tengah krisis ini, Trump bereaksi dengan cara yang paling meledak-ledak. Alih-alih mencoba memulihkan persatuan, dia justru meningkatkan pemerasan. Dia mengancam akan keluar dari NATO, menyerang sekutu karena tidak membantu membuka kembali Selat Hormuz, dan membiarkan kemungkinan menarik pasukan Amerika Serikat dari Eropa. Presiden Amerika di tengah perang di Iran, pesan untuk dunia sangat menghancurkan. Aliansi itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai satu front yang kohesif, melainkan sebagai tatanan yang berada di bawah tekanan, di mana Washington menuntut keselarasan total, sebuah hadiah strategis bagi para rival NATO. Disinilah spekulasi paling kuat muncul, dan itu tidak terdengar aneh. Pemakaman NATO tidak harus terjadi dalam sebuah pengumuman resmi. Itu bisa terjadi secara perlahan dalam praktiknya, ketika para sekutu mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Ketika Spanyol menutup wilayah udaranya karena Iran, ketika Italia memblokir penggunaan sebuah pangkalan utama, ketika Prancis dan Inggris menolak untuk ikut serta dalam blokade pelabuhan Iran yang diinginkan oleh Trump. Yang terlihat adalah NATO yang tidak mampu bertindak sebagai satu blok. Di atas kertas, aliansi itu masih ada. Namun pada saat krisis nyata membutuhkan kekompakan, aliansi itu gagal. Dan inilah jenis kegagalan yang benar-benar menghancurkan sebuah aliansi dari dalam. Prancis dan Inggris mulai mendukung inisiatif multinasional untuk menjamin navigasi di Selat Hormuz secara terpisah dari pihak-pihak yang berperang. Pertemuan di London sekarang memang mengarah ke sana. Ini bukan hal sepele. Ini menunjukkan bahwa sebagian Eropa ingin menangani krisis Iran. Dengan kata lain, respons Eropa sudah mulai keluar dari poros Washington. Untuk sebuah aliansi yang dibangun di bawah kepemimpinan Amerika, ini hampir seperti teriakan otonomi. Selat Hormuz bukanlah sekedar detail regional. Itu adalah jalur utama global. Ketika perang di Iran menghambat jalur ini, tekanan terhadap energi, perdagangan, inflasi, dan pasokan pun meningkat. Eropa dan Asia ikut menanggung sebagian dari beban ini. Persepsi ini menggerogoti NATO secara brutal. Aliansi tersebut tidak lagi tampak seperti perisai kolektif. Kolektif dan mulai terasa seperti sistem kepatuhan yang dipaksakan. Jadi yang dipertaruhkan di sini bukan hanya apakah Trump akan secara resmi keluar dari NATO atau tidak. Persoalannya adalah hal lain. Setelah perang di Iran, aliansi itu menjadi perisai kolektif. Kolektif. Bagaimana cara mempertahankan aliansi yang katanya melindungi semua orang saat dibutuhkan? Itulah pertanyaan yang benar-benar menghantui blok tersebut. Karena aliansi militer lebih dulu mati di ranah kepercayaan daripada di medan perang. Singkatnya, yang sedang terjadi bukan hanya perdebatan tentang strategi militer, tetapi perang di Iran sedang menggali kuburan politik bagi NATO yang semakin rapuh. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan di akhir nanti cek komentar agar kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves News.